kamu nanti pas udah kuliah mau masuk BEM juga atau mau aktif organisasi juga? Mau, insya Allah. Oke, semangat ya. Makasih. Iya, Kakak. Nah, selanjutnya nih, kan tadi dari Ahwatnya udah, aku mau nanya dari Ihwannya. Ihwannya ada yang mau nggak mau nyampaikan pendapatnya? Boleh di-unmute. Pertanyaannya masih sama kayak tadi. Apa namanya? Itu ngebahas apa aja. Saya mau Ihwannya coba. Ayo, siapa yang mau? Ada nggak? Halo? Kalau nggak ada, aku tunjuk aja ya. Jundi. Halo, Jundi. Halo. Ya. Halo, Kak. Halo, Halo. Jundi. Ya, kedengaran kan ya suara aku ya? Oh. Ya, rada-rada nge-lag, Kak. Oh. Gitu. Rada-rada nge-lag, Kak. Tapi kamu ngerti kan tadi aku nanya apa? Paham pertanyaannya? Paham. Sok atuh mangga buat. Kemarin teman-teman di sini saya mau nyampein tentang materi yang kemarin. Alhamdulillah kemarin banyak banget materi yang dapat kita dapatkan gitu dari kakak-kakak pendahulu kita gitu. Yang pertama ada apa itu organisasi, kenapa harus ikut organisasi, terus manajemen waktunya juga harus ada gitu, suka dukanya di OSIS apa gitu, sampai dijelasin jangan sampai dengerin omongan orang gitu, dan baiknya juga apa gitu, sampai ada apa dapat orang dalam seperti itu, Kak. Dan pemateri ini sih pemateri yang paling saya favorit kemarin adalah Kanasya sih ya. Kanasya juga sama. Kenapa tuh? Kenapa Kanasya? Ya, soalnya pertama realistis gitu maksudnya. Oh iya, asa ya oke gitu. Iya, asa ngerasain juga gitu. Yang pertama bingung gitu, memberanikan diri ikut organisasi dan sebagainya gitu, Kak. Sampai ada. Tapi yang terus saya juga pingin punya cita-cita kayak Kanasya gitu. Apa ilmu organisasinya kepakai gitu di hari nanti gitu, Kak. Ya, seperti itu. Berarti nanti kalau misalnya kamu udah di kuliah gitu, tetap tertarik gitu buat masuk organisasi-organisasi yang ada di universitas? Ya, amin. Oke, amin. Ya, makasih Jundi. Sama terima kasih kembali Kakak. Apakah sudah masuk Ustadz pematerinya? Belum. Oh, belum. Bacakan aja sipnya, dibuka dan bacaan basmalah gitu-gitu dulu aja. Oke. Nanti kalau belum ada, ke Ustadin dulu aja. Oke, siap. Oke, kita kembali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi soalnya belum ngejawab salam semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama aku Ajet, MC di acara hari ini. Nah, jadi hari ini itu kita akan mendengarkan materi dari pembicara kita, yaitu nanti bakalan ada. Kayaknya biar lebih berkah gitu ya. Mari kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalau gitu saya serahkan dulu sementara ke Ustadz Arif. Ya, terima kasih Ananda Raisa. Silakan tadi Nopal sepertinya akan men-share CV-nya, boleh nanggung. Silakan. Ya, insya Allah ini pemateri kita pada
siang kali ini. Jadi sebenarnya Ustadz sudah mengkonfirmasi kehadiran beliau. Insya Allah beliau siap hadir gitu kan di Zoom. Tadi 11:30 Ustadz sudah konfirmasi. Mohon maaf kalau suara Ustadz kurang jelas karena ada yang sedang beres-beres sekolah di pinggir kiri Ustadz ya, seperti itu. Jadi nama pematerinya itu Ustadz Hendra Komara, LCMA, pendidikan beliau S1 dan S2-nya di International Islamic University Islamabad, Pakistan, dan beliau merupakan seorang pakar Sirah Nabawiyah. Halo? Jelas suara? Ya, pakar Sirah Nabawiyah. Jadi beliau sering mengisi di beberapa masjid, Masjid Jalur dan sebagainya, Masjid Agung. Kalau ketika pembelajaran terkait sirah, ya ini cocok dengan tema kita pada siang ini. Ustadz sudah memesan ke beliau tentang materi kepemimpinan. Tapi Ustadz ingin mencontohkan kepemimpinan Umar bin Khattab ya kepada beliau seperti itu. Jadi silakan kalian nikmati materinya dengan baik. Kemudian silakan tanyakan apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada beliau seperti itu. Kenapa sirah itu sangat penting? Karena dalam Al-Quran sudah disebutkan bahwa laqad kana lakum Rasulullahi uswatun hasanah, bahwa pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terdapat uswatun hasanah. Nah, kenapa pada sekarang Ustadz tidak fokus kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Insya Allah Ustadz akan waktu khusus sirah Nabi Muhammad akan menjadi salah satu materi di KBM kita. Nanti ada lagi materi KBM baru, yaitu tentang kenapa memilih Umar bin Khattab. Masa kepemimpinan beliau sebagai khalifah yang sebentar, tapi prestasi Umar itu biasa ya. Misalkan kita mengenal penanggalan Hijriah 1442 Hijriah. Itu siapa yang memulai? Pada masa Umar bin Khattab. Seperti itu. Kemudian apalagi ya, Baitul Mal. Zaman dulu seorang khalifah itu dari zaman Rasulullah, Abu Bakar itu tidak punya kas negara. Barulah pada zaman Umar bin Khattab itu ada punya kas negara seperti itu ya. Dan banyak-banyak lagi keunggulan Umar dan sebagainya seperti itu ya. Mungkin itu dari Ustadz. Sambil menunggu Ustadz Rahmat Soji, silakan untuk Ajet melanjutkan seperti tadi evaluasi materi yang kemarin seperti itu. Sambil Ustadz mengontak Ustadz Hendranya. Nah, Ustadz Hendranya seperti mau masuk nih. Udah terjawab. Siap-siap aja, Ajet. Nanti serahin ke Ajet. Nanti udah masuk, nanti serahin ke Ustadz Hendra. Seperti itu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Udah kok jadi salting sih. Lanjut ya, kita evaluasi materi kemarin. Siapa yang pengen evaluasi? Yang pengen menawarkan diri, angkat tangannya. Ayo, panitia yang lain juga boleh. Misalkan Nisa mau menambahkan, kemudian menunjuk siapa gitu boleh, atau lihat siapa juga boleh, atau Yazid juga boleh, silakan. Boleh, ayo siapa? Ini deh, Maulida Nabila deh, Bile. Halo Bile. Halo, ada nggak? Ya. Sebelumnya Kak Ajit, maaf telat. Tadi mengurus dulu akun dihack, akun WhatsApp dihack. Oke. Jadi aku mau nanya nih, kan kita udah LDKS selama berapa hari? 3 dari. Nah dari ketiga materi dari 3 hari itu tuh apa aja gitu yang dapetin? Maksudnya yang materi yang paling kamu kayak netep banget. Sebelumnya mohon maaf karena hari Rabu saya tidak ikut Zoom dan hari Jumat juga. Jadi yang paling saya tahu itu ketika hari Kamis. Ya boleh, silakan dijelaskan.
Jadi ketika hari Kamis itu tentang problematika masyarakat, di mana di situ menjelaskan apa itu masalah, bagaimana peran pemuda dalam menyikapi masalah tersebut, dan juga problematika-problematika yang ada di masyarakat. Yang saya tahu, masalah itu adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Dan peran pemuda itu kita harus menjadi problem solver untuk penyelesaian masalah tersebut. Oke, ada lagi yang mau ditambahin? Mungkin cukup. Oke, terima kasih, Nabila. Terus, selanjutnya aku mau nanya siapa lagi ya? Ke Kori mau, Kori? No, Korima udah ngacung duluan. Oh, maaf ya, nggak kelihatan di sini. Kori mau, Boleh, Kori? boleh. Ya, sampaikan pendapatmu, ayo. Ya ampun, oke. Ini kedengeran kan ya? Kedengeran. Oke, siap. Makasih Kak Jet. Nah, jadi luar biasa ya, materi-materi kemarin tuh isinya tentang daging semua gitu. Apa itu organisasi, manfaatnya, terus pengalaman-pengalaman juga, alasan kenapa kita harus ikut organisasi. Pokoknya luar biasa dan emang itu tuh beneran gitu. Untuk aku aja yang belum lama berkecimpung di organisasi, cukup banyak banget perubahan yang bisa aku rasain, banyak banget pelajaran yang bisa diambil, apalagi mereka kakak-kakak kita kemarin, terus Ustadz Arif juga, terus Kang Oksa kemarin, mereka sudah lama gitu berkecimpung di dunia organisasinya. Dan pasti pengen banget aku juga mengikuti langkah-langkah mereka gitu. Bisa bermanfaat buat orang banyak, bisa punya banyak pengalaman, bisa yang pasti sih punya bekal besar ya buat di akhirat nanti. Ya, jadi terima kasih juga buat kakak-kakak di sini yang sudah bekerja untuk menjadikan LDKS ini. Jadi banyak banget dapat ilmu sih kemarin. Udah itu aja, mungkin terima kasih. Sama. Ya. Berarti ini. Silakan pematerinya sudah ada. Oh iya. Oke. Terima kasih, Kori. Oke, kalau gitu langsung saja kita ke materi hari ini yang akan dibawakan oleh Ustadz Hendra Komara. Nah, seperti yang tadi dijelaskan oleh Ustadz Arif, Ustadz Hendra Komara ini merupakan lulusan International Islamic University Islamabad, Pakistan, dan merupakan pakar sirah nabawiyah. Kepada Ustadz Hendra Komara, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin nabiyil karim as-sadiqil wa'dil amin al-mab'utsu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman bima yanfa'una. Anak-anakku sekalian, wabil khusus Pak Arif dan guru-guru yang lain. Alhamdulillah di siang hari ini walaupun suasananya rada-rada gerimis ya. Jangan-jangan ada di antara kita yang dengan hidup di atas malam ketiduran beneran ini ya. Apa semuanya pada seger-seger apa ngantuk-ngantuk nih? Insyaallah segar. Kan seragam. Oh gitu ya. Oh insyaallah. Ya alhamdulillah kita diberikan sebuah materi yang sangat bagus. Ya materi tentang kepemimpinan Umar bin Khattab.
Gitu ya Pak Arif ya? Betul seperti itu. Ya, Syukran. Masya Allah. Ya Alhamdulillah, kita sampai jam berapa nih Pak Arif? Insya Allah 14.00 Ustaz, bisa lebih 15. Oke, jadi setengah jam ya. Ya, mangga Ustaz. Mangga, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada siang hari ini menjadi motivasi terhadap kehidupan kita. Ya. Banyak di antara kita yang mengenal Rasulullah dengan sangat banyak, tetapi mungkin sebagian dari kita tidak terlampau begitu kenal dengan para sahabat, khususnya sahabat Khulafa Rasyidin ya, yang mereka juga bagian daripada kesuksesan dari dakwah Rasulullah SAW, sehingga ketika materi ini harus disampaikan, saya kira ini menjadi materi yang penting karena nanti akan menggugah setiap kita, karena ini anak-anak kita yang sekarang lagi duduk di SMA berarti sekitar 5 tahun ke depan akan menjadi mahasiswa, 10 tahun ke depan mungkin menjadi tokoh-tokoh penting di negeri ini ya. Sehingga ketokohan Umar bin Khattab menjadi sebuah materi yang harus dikaji karena yakin bahwa anak-anak ini adalah calon-calon pemimpin di saat-saat yang akan datang. Anak-anak sekalian, Umar bin Khattab itu memimpin setelah wafatnya Abu Bakar. Abu Bakar menjadi khalifah hanya 2 tahun saja. Rasulullah meninggal, Abu Bakar menggantikan, dan Abu Bakar hanya 2 tahun kepemimpinan. Konsentrasi peperangan pada waktu itu sedang menuju kepada Romawi. Padahal di awal kepemimpinan Abu Bakar, Rasulullah SAW mempunyai PR yang belum selesai. Rasul telah membentuk pasukan untuk menuju Persia. Pasukan itu dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Maaf, bukan Zaid bin Harithah. Dipimpin oleh Usamah bin Zaid bin Harithah. Itu jadi anak angkat Rasul, Zaid bin Harithah, punya anak namanya Usamah. Nah, Usamah inilah yang ditunjuk oleh Rasul menjadi komandan pasukan menuju Persia. Tetapi sebelum keberangkatan pasukan Usamah, Jaishu Usamah, Rasulullah wafat. Sehingga PR ini terlimpah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Permasalahannya kenapa harus tertunda? Karena di awal kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, umat Islam menghadapi permasalahan kemurtadan. Seperti sering kita dengar, di sana ada Musailamah Al-Kadzab yang ingin keluar dari kepemimpinan Abu Bakar. Bahkan Musailamah Al-Kadzab mengklaim dirinya sebagai nabi pengganti Nabi Muhammad. Nah, itulah yang di dalam sejarah disebut sebagai nabi palsu. Nah, pasukan yang dibentuk oleh Rasulullah maka dipecahlah oleh Abu Bakar karena ada 12 faksi kemurtadan, dan yang terbesar adalah kemurtadan yang dilakukan oleh Musailamah Al-Kadzab. Maka dibentuklah pasukan terbesar dipimpin oleh Khalid ibnu Walid. Pertempurannya bernama Pertempuran Yamamah. Nah, okelah. Setelah selesai dengan peperangan kemurtadan, Abu Bakar kemudian disibukkan dengan pertempuran menuju Romawi. Pertempuran itu bernama Pertempuran Yarmuk. Nah, ini detik-detik menuju kepada kepemimpinan Umar bin Khattab. Di tengah pertempuran menuju Yarmuk, kepemimpinan oleh Khalid bin Walid juga, setelah beberapa saat ada kemenangan-kemenangan yang tertunda, ataupun banyak wilayah-wilayah yang sulit untuk dibuka ataupun untuk ditaklukkan oleh Khalid bin Walid, sehingga Khalid bin Walid harus banyak merenung dan berpikir ada apa gerangan, kenapa pertempuran tidak mendapatkan perluasan wilayah dakwah. Teman-teman sekalian, anak-anakku yang dimuliakan, ternyata di Madinah sedang terjadi kesedihan, yaitu wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Wafat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Abu Bakar ketika
sebelum wafat berpesan sebuah wasiat kepada masyarakat yang ada di sana agar kepemimpinannya diganti oleh seorang yang bernama Umar bin Khattab. Sehingga suksesi kepemimpinan dari Abu Bakar As-Siddiq kepada Umar bin Khattab adalah suksesi dengan penunjukan dari Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ada pemilu, tidak ada pemilihan, tidak ada saling berkampanye, karena Amirul Mu'minin, karena Khalifatul Muslimin Abu Bakar menunjuk siapa pengganti daripada Abu Bakar As-Siddiq. Maka peralihan kekuasaan pun tidak harus menemui permasalahan, bergantilah Umar bin Khattab. Dan yang paling pertama dilakukan oleh Umar bin Khattab setelah tampuk kepemimpinan ini berpindah ke tangan beliau, yang dilakukan adalah perombakan ataupun restrukturisasi pasukan yang sedang berada menuju kepada negara Romawi, kepada kekaisaran Romawi. Restrukturisasi yang dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah Khalid bin Walid digantikan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Kenapa harus digantikan? Karena Umar bin Khattab merasa bahwa Khalid sudah sekian kali berperang dan tidak pernah terjadi kekalahan apabila pasukan dipimpin oleh Khalid. Umar merasa ketakaburan, ataupun bukan rasa takabur, rasa kenyamanan yang dimiliki oleh Khalid yang seperti itu mengkhawatirkan yang menjadi penyebab daripada sulitnya pasukan Islam mendapatkan wilayah-wilayah yang baru. Bukan Umar meragukan Khalid, tetapi Umar khawatir ketika para sahabat, ketika para prajurit lebih banyak bertumpu kepada kehebatan Khalid dibanding dengan bertumpu kepada kemenangan yang datang dari Allah. Ada kekhawatiran Umar bin Khattab, lamanya penaklukan yang dilakukan oleh Khalid bin Walid itu adalah gara-gara para prajurit merasa nyaman. Sehingga prajurit tidak lagi banyak meminta berdoa, menangis, bertahajud di malam hari, meminta pertolongan dari Allah karena merasa nyaman, sebab pemimpin mereka adalah seorang petarung yang hebat yang bernama Khalid. Itulah yang dilakukan oleh Umar. Khalid bin Walid diturunkan, Abu Ubaidah bin Jarrah dinaikkan, dan beberapa saat kemudian kemenangan demi kemenangan pun didapatkan oleh kaum muslimin. Di antara faktor penyebabnya adalah restrukturisasi kepemimpinan di tubuh militer yang sedang diberangkatkan menuju ke Romawi. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Umar bin Khattab semua orang tahu. Begitu sangat pemberaninya Umar, seorang jagoan, seorang mantan preman di kota Mekah, bahkan Rasulullah pun mengakui kehebatan Umar bin Khattab, sehingga di zaman awal-awal dakwah Rasulullah meminta kepada Allah, ya Allah kuatkanlah Islam dengan salah seorang di antara dua Umar. Ada satu Amru ibnu Hisham dan ada satunya lagi adalah Umar ibnu Khattab. Ya Allah kuatkanlah Islam dengan salah seorang di antara dua ini. Apakah Amru ibnu Hisham ataukah Umar bin Khattab? Kemudian dalam sejarah kita membaca, dalam sejarah kita mendengar bahwa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Umar bin Khattab. Di pagi hari Umar sangat benci kepada Rasul, bahkan Umar menghudus pedang untuk membunuh Rasul. Tiba-tiba di siang harinya justru Umar malah yang masuk Islam, bahkan bertemu dengan Rasulullah, kemudian mencintai Islam. Dan sore harinya Umar keluar menuju Ka'bah dan mengumumkan keislamannya. Teman-teman sekalian, keberanian Umar tidak ada orang yang membantahnya. Di berbagai peristiwa, Umar selalu tampil sebagai orang yang memberikan solusi, tetapi dengan gaya, cara yang dimilikinya, yang dengan kekuatan kekuatan mentalnya untuk menyelesaikan berbagai masalah, karena beliau adalah seorang yang pemberani. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah,
sekarang kita fokus kepada kepemimpinan Umar. Ya, itu adalah latar belakangnya. Umar masuk Islam karena sebuah doa dari Rasul. Kenapa Allah itu memberikan hidayahnya kepada Umar, bukan kepada Amru ibnu Hisham? Karena Amru ibnu Hisham masih tetap di dalam rasa benci kepada Muhammad, benci kepada Islam, sehingga petunjuk pun tidak datang kepada Amru ibnu Hisham ataupun Abu Jahal. Sementara Umar bin Khattab di pagi hari dia benci Islam, kemudian dia mendatangi adik beliau yang bernama Fatimah binti Khattab, lalu dia mendengar Fatimah binti Khattab juga dengan suaminya Sa'id bin Zaid sedang belajar membaca Quran kepada seorang sahabat yang bernama Khabbab bin Irth. Lantunan ayat suci Al-Quran yang didengar oleh Umar bin Khattab membuat hatinya menjadi luluh, membuat dirinya menjadi termangu-mangu demi keindahan ungkapan rangkaian kata-kata Al-Quran, sehingga Umar pun mendekat. Ya, kalau diceritakan ini sangat heroik sekali. Ya. Tetapi nggak usah kita cerita banyak. Yang jelas Umar masuk Islam, dan itulah penyebab masuk Islamnya adalah karena beliau mengagumi lantunan ayat Al-Quran, karena beliau begitu sangat terpukau dengan keindahan rangkaian ayat Al-Quran. Itulah pintu hidayah bagi beliau. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, begitu Umar bin Khattab menjadi pemimpin setelah Abu Bakar menunjuk, setelah Abu Bakar wafat, pergantian kepemimpinan di pasukan Yarmuk, sehingga kemenangan demi kemenangan didapatkan oleh Umar bin Khattab. Masyarul muslimin rahimakumullah. Umar bin Khattab di dalam kepemimpinannya terkenal dengan 5 pilar ataupun 5 yang sering menjadi titik perbedaan antara Umar bin Khattab dengan khalifah-khalifah yang lainnya. Apakah yang dilakukan oleh Umar dalam kepemimpinannya? Yang pertama adalah dalam setiap permasalahan Umar selalu bermusyawarah. Abu Bakar juga bermusyawarah, tetapi Umar selalu bermusyawarah. Contohnya, ketika Abu Bakar ingin memberangkatkan pasukan Usama bin Zaid, Abu Bakar tidak bermusyawarah kepada yang lain-lain. Kata Abu Bakar, ini adalah prajurit yang dibentuk oleh Rasul. Dan Rasul wafat sebelum prajurit ini diberangkatkan, maka seolah-olah aku yang harus melanjutkan titah Rasul berangkat. Tetapi Umar bin Khattab kemudian mendatangi Abu Bakar, ya Abu Bakar, bukankah di dalam tubuh kita sedang ada penyakit? Kenapa kita memerangi musuh yang di luar di saat internalisasi kita sedang ada gangguan? Apakah internal dalam tubuh Abu Bakar yang sedang ada gangguan? Munculnya pasukan-pasukan riddah, pasukan-pasukan kemurtadan. Musyawarah dengan berbagai pimpinan, akhirnya Usama bin Zaid tidak diberangkatkan, bahkan pasukannya dipecah untuk memerangi orang-orang yang murtad itu. Artinya, seandainya Abu Bakar tidak mendengar ungkapan Umar bin Khattab dan para pemimpin yang lain, Abu Bakar bersikeras untuk memberangkatkan pasukan Usama bin Zaid. Abu Bakar As-Siddiq ketika para pemimpin atau tokoh-tokoh Madinah meminta kepada Abu Bakar untuk menulis Al-Quran, semula Abu Bakar tidak terima. Karena ini adalah pekerjaan yang tidak dilakukan oleh Nabi. Al-Quran tidak dibukukan. Lalu banyak pendapat yang lain. Pendapat Utsman bin Affan mengatakan, Abu Bakar, dalam pertempuran Yamamah, ada sekian puluh orang yang meninggal. Dan mereka adalah penghafal Quran. Apa jadinya seandainya para penghafal Quran kemudian berguguran dari 1, 2, 3, 4, sementara Al-Quran belum dibukukan? Siapa umat yang paling belakangan nanti yang tidak menerima Al-Quran secara utuh bila tidak dibukukan? Banyak berpikir, akhirnya ayolah kita bukukan Al-Quran setelah menerima usulan dari Utsman bin Affan
dari Umar bin Khattab. Artinya ma'asyiral muslimin, ketika permasalahan itu datang di periode Umar, Umar selalu bermusyawarah. Contoh yang lain, Abu Bakar memberikan wasiat, bila aku meninggal, pemimpin yang menggantikan aku adalah Umar bin Khattab. Bukankah ini bagian daripada diktatorship? Bukankah ini keinginan pribadi tanpa harus bermusyawarah dengan yang lain? Walaupun Abu Bakar sangat tahu, seandainya bermusyawarah pun, pasti ujung-ujungnya kepemimpinan akan jatuh kepada Umar. Tetapi Abu Bakar mengatakannya secara pendapat pribadi tanpa melibatkan orang lain. Bandingkan dengan Umar bin Khattab. Di saat Umar bin Khattab dijelang wafat, Umar bin Khattab mengatakan, apabila aku meninggal nanti, maka serahkanlah kepemimpinan itu kepada 6 orang. Artinya, itulah orang-orang yang diberikan kewenangan untuk bermusyawarah menentukan siapa pemimpin. Yang kemudian di dalam fikih politik Islam disebut sebagai ahlul aqdi, ahlul hilli wal aqdi. Orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan perpolitikan dan orang-orang yang mengerti tentang urusan-urusan yang mengikat, tentang urusan kemanusiaan, ahlul hilli wal aqdi. Teman-teman sekalian, siapakah 6 orang yang diberikan kewenangan oleh Umar untuk menyelesaikan permasalahan kepemimpinan seperti Umar? 1. Utsman bin Affan. 2. Ali bin Abi Thalib. 3. Sa'ad bin Abi Waqqas. 4. Zubair bin Awam. 5. Thalhah bin Ubaidillah. 6. Abdurrahman bin Auf. Silahkanlah bermusyawarah wahai 6 orang ini dan sepakatilah siapa pemimpin yang akan menggantikan Umar bila Umar bin Khattab wafat. Kemudian begitulah apa yang terjadi, musyawarah pun dilaksanakan, datanglah seorang pemimpin yang ditunjuk hasil musyawarah itu yang bernama Utsman bin Affan. Artinya sebelum Umar bin Khattab wafat pun Utsman bin Affan sudah menjadi sebuah hasil musyawarah. Baik. Kemudian di zaman Umar bin Khattab, Umar langsung mendeklarasikan, menyatakan bahwa seluruh APBN, seluruh anggaran pendapatan belanja itu sesungguhnya milik rakyat. Rakyat yang berhak memiliki. Sehingga tidak ada orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Kenapa? Karena ada harta Baitul Mal yang bisa dibagi secara habis. Karena Baitul Mal pun milik rakyat sehingga bisa dibagi. Kemudian di zaman Umar bin Khattab ketika menyatakan bahwa seluruh harta negara itu milik rakyat sehingga rakyat pun bisa memberdayakan harta-harta milik negara sehingga di zaman Umar bin Khattab sangat dikenal tidak ada yang mustahik zakat. Karena apa? Karena rakyat pada masa itu sudah sejahtera, tidak lagi menjadi para mustahik zakat, justru mereka adalah para muzaki. Yang ketiga, di zaman Umar bin Khattab ini terkenal dengan kebebasan. Sampai Umar bin Khattab sendiri banyak mendapatkan protes-protes, banyak mendapatkan klaim, banyak mendapatkan kritikan-kritikan dari warga masyarakat. Padahal apabila mereka tahu bahwa Umar adalah orang pemberani dan orang yang selalu menyelesaikan masalah itu dengan pedang, sesungguhnya ma'asyiral muslimin, teman-teman, anak-anakku sekalian, beraninya dan beringasnya Umar seperti itu adalah karena ada Rasulullah yang lemah lembut, karena ada Abu Bakar yang bijaksana, maka Umar harus menjadi orang yang tegas. Tetapi ketika Rasulullah yang lemah lembut itu wafat, ketika Abu Bakar As-Siddiq yang bijaksana itu telah tiada, maka Umar bukan lagi menjadi seorang yang menakutkan. Justru Umar adalah menjadi orang yang sering menangis. Sehingga dalam sebuah
riwayat tentang kisah para sahabat bahwa Umar bin Khattab di pipinya ada guratan seolah-olah ada aliran yang selalu air mata itu selalu mengalir di situ sampai di pipinya ada membentuk semacam aliran air, tempat air mata itu mengalir. Itu karena saking seringnya Umar bin Khattab menangis. Karena Umar bin Khattab berubah dari seorang yang menakutkan menjadi orang yang sangat lemah lembut, sehingga masyarakat pun keluar dengan gagah, dengan sangat beraninya untuk protes, untuk mengkritik, untuk menyalahkan, untuk meminta, untuk berbagai macam kepada Umar bin Khattab. Dan ini tidak dilakukan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang sebelumnya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kebebasan di zaman Umar bin Khattab sangat luar biasa. Orang bisa keluar masuk, Umar bin Khattab tanpa pengawal, Umar bin Khattab tanpa ajudan. Bisa tidur di mana saja Umar bin Khattab tanpa harus ada pengawalan. Kebebasan seperti ini ditampilkan oleh Umar bin Khattab di masa kepemimpinan beliau selama 10 tahun. Kenapa harus ada ajudan ketika Umar bin Khattab sangat dicinta oleh rakyatnya? Sehingga dalam suatu saat Umar bin Khattab sedang tertidur di bawah sebuah batang pohon kurma, datanglah seorang utusan dari Romawi untuk menemui Umar bin Khattab. Dicari Umar bin Khattab, tiba-tiba Umar bin Khattabnya sedang bertelanjang dada, tidur di atas pelepah unta, kemudian terlihatlah garis-garis pelepah unta itu di punggung beliau. Maka ini utusan dari Romawi pun kebingungan. Pertama, pemimpin biasanya tidur di kasur yang sangat empuk, di ruangan yang sangat mewah, dengan para ajudan yang terus mengawal dan mengawasi dan menjaga. Tiba-tiba didapati Umar bin Khattab tidur di bawah pohon kurma, beralaskan pelepah-pelepah kurma. Begitu bangun dari tidur, di belakang punggungnya ternampaklah guratan-guratan dari bekas pelepah kurma. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Umar bin Khattab adalah satu-satunya di antara para sahabat, di antara Khulafaur Rasyidin yang gemar melakukan patroli malam. Ini bagian daripada keinginan beliau untuk mengetahui seberapa dari rakyatnya yang menderita kemiskinan, yang tidak bisa makan, yang menderita dengan suatu apa, sehingga ini menjadi bentuk tanggung jawab Umar di aspek yang berbeda. Umar bin Khattab sedang khutbah Jumat. Tiba-tiba Umar bin Khattab dalam khutbah Jumatnya berteriak, "Ya Sariyatal Jabal." Sariyah artinya adalah pasukan yang diberangkatkan untuk melakukan bukan penyisiran, sebagai tim advance. Sebagai tim advance sebelum pertempuran itu terjadi. Ini ceritanya dari Qadisiyah, dari perang Qadisiyah yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Pasukan Qadisiyah ini ingin diberangkatkan menuju pasukan Yarmuk. Ke Yarmuk ini melalui gunung-gunung, batu-batu, hutan-hutan gelap gulita. Sehingga ketika ini pasukan berjalan di malam hari dari Qadisiyah menuju Yarmuk, tiba-tiba terjebak di sebuah gunung. Pasukannya disebut pasukan Sariyah, artinya pasukan malam. Umar tiba-tiba berteriak, "Ya Sariyatal Jabal, ya Sariyah, Al-Jabal, Al-Jabal." Wahai para pasukan, berlindunglah ke gunung, berlindunglah ke gunung. Ini orang di kota Madinah bingung. Ini sedang khutbah Jumat, tiba-tiba Umar berteriak,
Ya Sariyah, wahai pasukan Sariyah, al-jabal, al-jabal, berlindunglah di gunung. Setelah itu orang menyangka Umar seperti orang yang tidak waras. Dalam khutbahnya berteriak sesuatu yang tidak bisa difaham. Tetapi kemudian ketika 1 bulan telah berlalu, ini orang-orang sebagai pelaku dari pasukan Sariyah datang ke kota Madinah. Demi Allah, kami sedang terjebak di sebuah lembah. Kemudian aku mendengar suara Umar, wahai Sariyah, berlindunglah di jabal. Maka kami pun berlindung di jabal. Dan jabal itulah yang tidak ada pasukan yang sedang mengepung kami, sehingga kami bisa keluar dari kepungan musuh. Nah, itulah kehebatan Umar bin Khattab, bisa mendapatkan ada suatu bahaya yang nun jauh di sana dan Umar bisa berteriak di kota Madinah, tetapi suaranya bisa terdengar sampai ke tempat di mana peristiwa itu terjadi. Kemudian di zaman Umar bin Khattab, Mesir dibuka. Pembuka negeri Mesir ini namanya adalah Amru ibnu As. Ini mikrofonnya biar lebih dekat. Ya. Yang membuka kota Mesir itu namanya Amru ibnu As. Teman-teman, di Mesir biasanya apabila sedang kemarau, Sungai Nil mengering, maka cara raja-raja Mesir untuk mengalirkan air sungai itu dengan cara melemparkan seorang gadis dalam sebuah upacara adat ke Sungai Nil, kemudian Sungai Nil pun mengalir. Sehingga Amru ibnu As mendapatkan kesulitan. Paceklik datang, air Sungai Nil menyusut. Kemudian bertanya kepada warga Mesir bahwa solusinya adalah harus mencari seorang gadis yang belum balik, yang belum dinikah, yang belum disentuh oleh laki-laki, untuk dilemparkan ke Sungai Nil sebagai cara supaya Sungai Nil ini mengalir. Tentu saja Amru ibnu As menolak karena ini adalah perbuatan syirik. Maka Amru pun menulis surat kepada Umar, kemudian Umar pun menjawabnya. Amru ibnu As lemparkan kertas ini ke Sungai Nil. Apa yang ditulis oleh Umar di dalam kertas tersebut? Wahai Nil, apabila kamu mengalir bukan karena perintah Allah, biarlah kamu mengering dan biarkanlah kami paceklik kemarau dengan sungaimu yang tidak mengalir. Aku lebih rela kekeringan asal kami tidak melakukan suatu perintah kemusyrikan. Tetapi apabila kamu mengalir karena Allah, maka aku Umar bin Khattab Amirul Mukminin memerintahkan kamu mengalirlah atas nama Allah. Kemudian surat itu pun dicelupkan oleh Amru ibnu As ke Sungai Nil pun mengalir dan upacara adat melemparkan wanita ke Sungai Nil pun dari semenjak itu dihapuskan. Kemudian Umar bin Khattab pada suatu hari sedang melakukan patroli malam. Ada 2 peristiwa besar yang sering dinukil dalam kisah-kisah. Yang pertama adalah ketika Umar bin Khattab sedang berkeliling, tiba-tiba didengar ada anak yang sedang menangis meminta makanan. Dilihat oleh Umar bin Khattab apa yang dilakukan oleh ibunya. Tiba-tiba seorang ibu mengeluh, tiba-tiba seorang ibu mengatakan, ini pemimpin kita Umar bin Khattab tidak tahu kalau ada rakyatnya yang tidak bisa makan. Sehingga Umar bin Khattab pun masuk, apa yang sedang kamu rebus wahai wanita? Yang sedang aku rebus adalah batu. Kenapa kamu rebus? Ini dalam rangka menghibur anak-anakku sampai dia tertidur. Dan ketika tidur tentu saja rasa lapar itu menjadi hilang. Kemudian Umar bin Khattab pun pergi tanpa memberitahu bahwa dirinya adalah Umar kepada wanita tadi. Dibiarkanlah wanita itu untuk protes, padahal yang sedang dia ajak bicara adalah seorang Amirul Mukminin. Umar pun pergi, kemudian pembantu ataupun pengawalnya pulang kembali. Umar bin Khattab membawa
gandum 1 karung di pundak beliau, maka pengawal mengatakan, biarkan kami yang memikulnya wahai Umar. Kata Umar bin Khattab, tidak, ini adalah tanggung jawab pemimpin untuk menebus dosa bahwa kami telah melalai untuk memberikan kesejahteraan kepada wanita tadi, maka biarkanlah aku yang memikulnya. Lalu karung itu pun dipikul, kemudian diberikan kepada wanita tadi, dan Umar pun pulang tanpa si wanita itu tahu bahwa yang datang membawa karung gandum itu sesungguhnya adalah Umar bin Khattab. Kemudian pada peristiwa yang lain, Umar bin Khattab berpatroli, dan Umar bin Khattab mendapatkan di sebuah rumah ada seorang wanita yang sedang bernyanyi. Nyanyian-nyanyian kepiluan sebagai seorang wanita yang telah lama ditinggal oleh suami. Duhai, seandainya si fulan itu ada, duhai, seandainya dia ada di tengah-tengah kami, tentu saja tempat tidurku sedang bergoyang-goyang. Ini adalah makna yang sangat bisa mudah ditangkap oleh Umar bin Khattab, maka Umar pun bergegas pulang dan bertanya kepada putrinya Hafsah. Ya Hafsah, berapa lama wanita bisa tahan ditinggal oleh suami? Hafsah pun malu untuk menjawab, karena Hafsah sudah begitu lama ditinggal oleh Rasul. Khawatir Umar bertanya, maksudnya adalah untuk ke arah sana. Kemudian Umar bin Khattab menyatakan kepada Hafsah, innallaha la yastahyi minal haq. Wahai Hafsah, sesungguhnya Allah itu tidak malu untuk mengatakan suatu kebenaran. Maka Hafsah pun mengatakan kepada Umar bin Khattab bahwa wanita bisa kuat ditinggal oleh suaminya maksimal 4 bulan. Artinya, bila lebih dari 4 bulan, maka wanita akan merana, wanita akan bersedih, dan itulah yang terjadi. Kemudian Umar pun membuka catatan, membuka tulisan, karena di antara para sahabat Nabi dulu di kota Mekah, di antara para sahabat yang mulia, yang bisa baca tulis dengan sangat mahir itu adalah Umar bin Khattab. Sehingga ketika Umar bin Khattab mendapatkan protes 4 bulan, maka dilihatlah tulisan-tulisan kapan prajurit ini diberangkatkan. Didapatlah bahwa ternyata sudah melewati batas 4 bulan dan prajurit belum diaplus. Maka hasil daripada patroli itu terjadilah aplusan antara yang di Yarmuk dikembalikan, diberangkatlah pasukan yang baru. Di antara pasukan yang dikembalikan dari Yarmuk, hasil daripada seleksi 4 bulan itu adalah bernama Sa'ad bin Abi Waqqas yang dikembalikan ke Madinah. Tentu saja wanita-wanita di Madinah sangat bergembira, dan para prajurit yang sudah begitu lama tidak bertemu dengan istri juga begitu sangat bergembira. Sementara orang-orang di Madinah yang sudah lama tinggal di Madinah yang belum diberangkatkan, itu pun bergembira. Karena sesungguhnya pertempuran di zaman itu adalah sesuatu yang sangat dinanti dan ditunggu. Karena mereka adalah orang-orang yang mendambakan mati syahid. Sehingga dengan demikian kemenangan dan kemenangan pun diraih karena pasukannya terdiri dari orang-orang yang sedang bersemangat. Berbeda dengan pasukan yang kemarin dipulangkan. Baik, teman-teman yang dimuliakan, kehebatan Umar bin Khattab karena banyak peluasan dan perluasan, sehingga Umar bin Khattab pun membangun kota-kota besar. Aleppo dan Hims ini adalah kota besar yang ada di Syam yang sekarang namanya Syria. Aleppo dan Hims, ya, itu ada di Syria. Kemudian di Persia ada Basra dan Kufa yang dulu adalah kota kecil. Kemudian oleh Umar bin Khattab dibangun itu kota menjadi kota yang besar. Bahkan dibuatlah gedung-gedung atau dibuatlah bangunan-bangunan untuk menjadi kantor-kantor pemerintahan. Dan ini pertama kali ada di dalam sejarah agama Islam dilakukan oleh Umar bin Khattab. Kemudian di daerah Afrika namanya Kairo. Begitu Amr ibnu As bisa memasuki Mesir, maka Umar bin Khattab meminta kepada Amr ibnu As untuk memilih kota yang berada di tepi sungai Nil. Jadilah ada kota Kairo dan Umar bin Khattab yang membangun kota tersebut.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa saja yang ditinggalkan oleh Umar bin Khattab yang merupakan warisan kemenangan atau peradaban yang ditinggalkan oleh Umar bin Khattab? Satu adalah bahwa Umar bin Khattab beliaulah yang pertama kali membuat penanggalan kalender Hijriah. Itu jasa Umar bin Khattab. Kemudian di zaman Umar bin Khattab pun dibuat sebuah terminologi baru tentang pengelolaan uang, disebutnya Baitul Mal wa Tamwil. Kalau dulu orang nyebutnya Baitul Mal, di zaman Umar bin Khattab Baitul Mal wa Tamwil, karena harta di zaman Umar yang dikumpulkan dari zakat itu banyak yang tidak bisa didistribusikan karena kebanyakan masyarakat yang tidak menerima, sehingga harta itu ditamwilkan, diberdayakan harta itu menjadi komoditas ataupun menjadi modal-modal usaha yang membuat warga kota Madinah berdaya dan memiliki pendapatan dari harta yang diberdayakan. Kemudian setelah membuat kantor-kantor pemerintahan, Umar bin Khattab memilih juga gubernur, kemudian para bupati dan lain sebagainya. Di zaman Umar bin Khattab, di antara 8 asnaf zakat, ada satu yang dihapuskan oleh Umar bin Khattab. Di zaman Umar bin Khattab, fakir miskin menerima zakat, ya. Amil menerima zakat, ya. Kemudian gori menerima zakat, wafir riqab menerima zakat. Mana yang dihapuskan? Yang dihapuskan adalah kelompok mu'allaf. Mu'allaf ini dihapuskan, kenapa? Karena di zaman Umar bin Khattab, sudah sekian tahun Islam berkembang, maka tidak ada lagi mesti istilah mu'allaf, karena setiap orang yang masuk Islam pastilah masuk Islam dengan hati yang kuat, bukan hati yang lemah. Maka siapapun mu'allaf di zaman Umar dihapuskan jatah zakatnya, karena mereka dianggapnya orang yang terlunta-lunta, jangan-jangan dia masuk Islam karena pengen zakat. Maka Umar bin Khattab menghapuskan mu'allaf tidak mendapatkan zakat di zaman Umar bin Khattab, dan ini adalah sifatnya tidak permanen, tetapi sifatnya temporer karena di zaman Umar rakyat sudah sejahtera. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap pejabat yang diangkat oleh Umar bin Khattab, pejabat itu harus menulis sebuah MOU. Apakah MOU-nya? MOU-nya adalah siap hidup dengan standar yang paling tinggi adalah standar kehidupan masyarakat biasa. Jadi kalau masyarakat tidurnya menggunakan kasur yang tipis, hei pejabat, Anda bisa menjadi gubernur, Anda bisa menjadi seseorang sebagai pejabat, tapi Anda harus bikin MOU, tidur seperti kebanyakan orang-orang rakyatmu tidur. Di atas tilam yang ipis menjadi tilam yang tipis. Apabila anak buah rakyat sejelata makannya 3 kali, kamu pun 3 kali, tidak boleh lebih. Dan itulah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Setiap pejabat yang naik, pasti Umar bin Khattab membuat MOU untuk hidup sederhana. Umar bin Khattab wafat di tahun 23 Hijriah. Beliau naik tahta di tahun 13, karena Rasul meninggal, ditambah Abu Bakar 2 tahun, kemudian Umar bin Khattab dinobatkan, kemudian Umar bin Khattab memimpin di tahun ke-13, dan Umar bin Khattab wafat di tahun ke-23. Karena Umar memimpin kepemimpinan selama 10 tahun. Bagaimana ending daripada sebuah kepemimpinan? Seorang Majusi yang merasa tidak nyaman dengan kepemimpinan Umar bin Khattab, maka seorang Majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah kemudian membunuh Umar bin Khattab, dan Umar pun meninggal sebagai syahid di tahun ke-23 Hijriah. Ya, itu saja materi yang disampaikan tentang 5 pilar ataupun 5 pokok kepemimpinan Umar bin Khattab, ditambah dengan kisah-kisah, cuplikan-cuplikan kecil daripada sejarah ataupun daripada kisah-kisah menarik dari seorang yang bernama Umar bin Khattab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi materi yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita terinspirasi untuk mengikuti
jejak Umar bin Khattab sebagai seorang yang soleh, sebagai orang yang dijanjikan masuk surga. Beliau adalah seorang pemimpin yang pemberani, di samping dia memiliki akidah yang tinggi. Itu saja Pak Arif dan anak-anakku sekalian, materi tentang kepemimpinan Umar bin Khattab. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kepada Ustadz Hendra Komara yang telah menyampaikan materinya tadi. Dan untuk teman-teman, kali ini kita buka sesi tanya-jawab ya, atau sesi diskusi. Jadi kalau misalnya kalian ada yang ingin ditanyakan, atau misalnya ada yang ingin didiskusikan dengan Ustadznya, boleh langsung bertanya, boleh langsung angkat tangan, atau boleh langsung unmute. Siapa yang mau bertanya? Coba angkat tangannya. Dapat ke sana tuh. Ya, boleh langsung di-unmute. Kori mau nanya ya, Kori? Boleh deh, boleh. Oh, oke. Tadi nunggu yang lain dulu, ternyata nggak ada, ya udah. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sebelumnya terima kasih buat Ustadz Hendra karena udah menceritakan tentang kepemimpinan Umar bin Khattab, dia seorang sahabat Nabi yang menjadi negarawan luar biasa. Nah, aku mau bertanya, gimana kalau kan dulu Umar bin Khattab itu kebiasaannya musyawarah ya tadi. Nah, gimana kalau misalnya ketika kita berada di organisasi yang orang-orangnya beragam gitu. Nah, lalu hasil musyawarahnya itu nggak sesuai yang diharapkan atau mungkin isinya itu nggak sesuai dengan dengan Islam gitu, agak nggak sesuai dengan syariat Islam gitu. Nah, itu gimana sih apa yang harus kita lakukan gitu? Sedangkan kan yang aku tahu hasil musyawarah itu adalah segalanya gitu, maksudnya lebih penting daripada keputusan pribadi ya. Seperti itu, Ustaz. Oke, terima kasih Koris yang sudah bertanya. Kepada Ustadz Hendra, boleh langsung dijawab? Ya. Ananda Kori ya, tadi yang bertanya, permasalahan kita yang dimusyawarahkan itu tentu saja tidak terlepas dari dua hal. Hal yang pertama adalah urusan agama, hal yang kedua adalah urusan sosial. Yang satu urusan vertikal, yang satu urusan yang satu adalah horizontal. Yang satu urusan dengan Allah tidak boleh diputuskan sesuai dengan selera kemanusiaan. Tetapi bila berhubungannya dengan manusia, disitulah wilayahnya kita bermusyawarah. Sehingga apabila tadi ada pertanyaan, bagaimana apabila rapat musyawarah itu orang-orangnya ternyata homogen, ternyata terdiri dari orang-orang yang beragam, ya, bukan dari satu kelompok yang Islam. Di situ ada orang non-Muslim, di situ ada mungkin juga berbagai agama yang lain. Selama itu urusannya urusan dunia, itu kita boleh lakukan. Tetapi bila berbenturan dengan agama, maka kita tidak terlibat di dalam keputusan tersebut. Misalnya, misalnya di kampus nanti adik-adik kita membuat sebuah acara penyambutan mahasiswa baru ataupun disebutnya ospek ya. Di ospek itu ternyata mahasiswanya beragam, berbagai agama. Tiba-tiba ada suatu keputusan ataupun ada suatu ide gagasan yang berbenturan dengan syariat kita. Mungkin mereka silakan aja lakukan, tapi saya nggak ikutan ya. Bisa seperti itu. Kenapa? Karena ini wilayahnya wilayah agama.
Ya, saya kira nanti mereka juga akan memaklumi apabila itu masuk kepada wilayah-wilayah keagamaan. Tetapi apabila keputusan itu tidak bersentuhan dengan keagamaan, maka kita harus ikut terlibat di dalam keputusan tersebut. Karena kita menjadi bagian daripada orang yang hadir dalam musyawarah tersebut, sehingga kita ikut bertanggung jawab terhadap hasil daripada keputusan tersebut. Karena kita bagian daripada musyawarah ataupun anggota musyawarah tersebut, mungkin kita juga termasuk yang diminta tanda tangan untuk keputusan tersebut. Tetapi apabila berbenturan dengan urusan agama, misalnya dalam ospek itu kita mendaki gunung di sana membuat sesajen, kita nggak ikutan tuh urusan sesajennya. Kalau urusan kita campingnya, urusan kita kapan berangkat, kita turun kapan, itu kita ikut melakukannya. Tetapi begitu urusan sesajen, saya tidak ikutan dalam keputusan tersebut. Saya kira seperti itu ya. Jadi nanti musyawarah itu harus dipilah mana poin-poin ataupun materi-materi yang masuk kepada urusan keagamaan, mana yang bersifatnya sosial. Urusan keagamaan kita tidak bisa melibatkan kecuali dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat 4 rakaat, subuh 2 rakaat itu sudah final, ya. Tetapi apa yang menjadi tidak finalnya? Bikin masjidnya pintunya 4 atau pintunya 2. Nah, ini urusannya urusan kemanusiaan. Kita bisa terlibat di dalamnya. Tetapi ketika memang acaranya itu bukan acara keagamaan, misalnya tadi ospek ataupun kita bikin perkemahan atau mungkin kita hadir dalam sebuah pernikahan, pernikahannya itu ternyata di gereja dan bla bla bla, itu banyak urusan-urusan yang banyak bersinggungan. Mana yang berbenturan dengan agama kita nggak usah ikutan, mana yang tidak berbenturan dengan agama kita ikut larut dalam keputusan tersebut. Ya, saya kira gitu ya, Kori. Ya, Ustaz, terima kasih. Bangga, admin. Nah, itu Korinya. Ya, terima kasih Ustadz yang telah menjawab pertanyaan dari Kori tadi. Kori, ya. Halo, Raisa. Apakah sepertinya terjadi gangguan ya di HP? Oh, silakan moderator lanjutkan. Iya, maaf ya tadi agak unstable sedikit. Biasa IndiHome. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi nggak? Ayo jangan malu-malu guys. Ada lagi nggak? Kalau kayaknya nggak ada ya. Sudah jelas teman-teman? Ya. Ya. Kayaknya nggak ada lagi yang mau bertanya ya. Ya udah, kalau gitu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz yang telah men-share materinya. Ya, sangat bermanfaat sekali dan semoga bermanfaat juga buat teman-teman yang mendengar. Terima kasih ya Ustadz ya. Ya. Sama-sama ya. Nah, untuk ya dan untuk acara selanjutnya tentang penugasan, kayaknya penugasan di grup aja ya. Gimana Kakak Panitia? Ya betul, penugasan di grup saja. Kalau Kakak Panitia. Ya, menghemat kuota. Kalau gitu, karena nggak ada lagi yang ingin ditanyakan, dan materi juga sudah tersampaikan, kita cukupkan sampai di sini saja ya. Gimana teman-teman? Masih pada semangat gak nih? Halo, kok sepi banget sih kalian pada mana? Masih pada semangat gak? Masih Kak. Masih. Coba kita jargon lagi ya. Tapi jargonnya aku pengen dipimpin sama ada Alfiandi gak Alfiandi? Ada Kak, ada. Halo Alfiandi. Halo. Ya. Halo. Ya, halo.
Ya. Udah apa kan ya jargonnya apa? Belum ke apa tuh awalnya? Jawabnya bisa. Awalnya itu let's fight to the high. Let's Let's fight to the high. Ya. Oke. Nanti aku mau kamu pimpin jargonnya yang tadi itu buat yang lain gitu biar makin semangat lagi gitu. Sok mangga. Let's fight to the height. I am a leader. Kayaknya masih kurang ya, masih belum semangat gitu. Boleh coba sekali lagi, Alfiandi. Let's fight to the height. I am a leader. Mantap. Gimana? Makasih ya Alfiandi udah mimpin jargonnya. Terima kasih. Kalau gitu, ya udahlah ya. Karena materinya sudah selesai dan gak ada lagi yang ingin ditanyakan dan kalian juga ternyata masih semangat, masih apa sih masih semangat lah pokoknya itulah ya. Maaf ya aku ngomongnya belibet, aku lapar. Saja kita tutup acara hari ini dengan pembacaan hamdalah, istighfar dan doa penutup majelis. Kak Ajet. Ya. Ya. Kita foto dulu ya teman-teman buat dokumentasi. Ayo boleh tunjukkan wajah kalian yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Cantik. Cantik. Jangan lupa pose dulu ya. Silahkan Kanopal aba-abanya. Siap ya semuanya ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, makasih adik-adik. Makasih ya Kak Yajid, Kanopal. Makasih juga buat teman-teman yang udah mengikuti kegiatan ini sudah tepat waktu. Makasih banget. Mohon maaf kalau misalnya panitia ada yang kurang maksimal. Dimaafin aja ya karena manusia mah tidak luput dari kesalahan. Jadi kalau gitu aja lah ya. Aku Ajep pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, jangan lupa dicek grupnya ya buat tantangan hari ini. Oke, dan jangan lupa dikerjakan. Terus tugas-tugas tugas tantangannya kemarin juga diselesaikan ya. Siap, Oke? Oke, makasih. Dah. Dadah. Oke. Bye. Jangan lupa dicek grupnya.